Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Konitan Hayatul Hikmah, mahasiswa manajemen kelas A reguler angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak pertambahan nilai. Baiklah, saya akan memasuki pada materi pertama mengenai pengertian pajak pertambahan nilai. Pengertian PPN atau pajak pertambahan nilai bisa dijelaskan dengan secara lebih rinci dengan cara memisahkan kata penyusunannya. Pajak pertambahan nilai tersusun dari 3 kata, yaitu pajak, pertambahan, serta nilai. Berikutnya, pajak ini merupakan iuran yang dibayar oleh masyarakat kepada negara atas segala sesuatu yang dimilikinya. Iuran ini diberikan kepada negara oleh masyarakat untuk menambah kas negara dengan tujuan membantu berjalannya pembangunan nasional. Pajak ini diberikan kepada negara dengan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang. Pertambahan ini berkaitan dengan hal bertambah di dalam suatu aspek atau bidang. Dalam hal pajak, biasanya pertambahan yang dimaksud itu berkaitan dengan barang atau jasa. Sedangkan nilai ini dapat diartikan sebagai harga. Namun nilai ini menjelaskan suatu tatanan yang menjadi patokan hasil. Tetapi perihal nilai yang dibahas dalam perpajakan bukan nilai yang demikian. Mengapa? Karena nilai yang dimaksud di sinilah ialah nilai yang berhubungan dengan barang atau jasa. Contohnya seperti sepeda motor dan mobil. Berdasarkan penjelasannya di atas, maka pajak pertambahan nilai ini dapat dijelaskan sebagai negara atau iuran yang harus diberikan kepada masyarakat ke negara sesuai dengan pertambahan nilai barang serta jasa yang dimilikinya. Secara lebih sederhana, PPN ini ialah pajak yang dikenakan kepada masyarakat atas pertambahan nilai barang atau jasa yang dimilikinya. Pertambahan nilai yang berhubungan dengan peredarannya pada produsen serta juga konsumen. Pajak pertambahan nilai ini disingkat sebagai istilah PPN. Pajak jenis ini memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya tiap-tiap barang atau jasa dikenakan pajak. Baiklah, masuk pada materi landasan atau dasar hukum pajak pertambahan nilai atau PPN. Landasan atau dasar hukum yang mengatur pajak pertambahan nilai atau PPN, barang dan jasa, pajak dan pajak penjualan atas barang mewah atau biasa disebut dengan istilah PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mana sebelumnya telah mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan kemudian berubah menjadi kembali dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Selanjutnya masuk pada materi subjek dan wajib pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ini mempunyai subjek dan juga wajib pajaknya sendiri. Antara subjek dan wajib pajak pertambahan nilai ini merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Subjek yang termasuk ke dalam subjek pajak pertambahan nilai ini adalah sebagai berikut. Pengusaha kena pajak, yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean dan juga melakukan ekspor barang kena pajak berwujud dan atau barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak. Yang kedua adalah pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan ialah sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, barang serta jasa tidak kena pajak pertambahan nilai.
Subjek dalam pajak pertambahan nilai ini ialah barang dan jasa, tapi tidak semua barang atau jasa yang merupakan subjek pajak pertambahan nilai. Jadi, terdapat beberapa bentuk barang dan juga jasa yang tidak terkena pajak. Yang A, barang tidak kena pajak pertambahan nilai. Pada dasarnya, semua barang itu terkena pajak. Walaupun demikian, sudah ditetapkan dalam undang-undang bahwa terdapat pengecualian bagi beberapa jenis barang. Mengenai jenis barang yang tidak dikenai pajak, ini diatur dalam peraturan pemerintah. Pengelompokan barang yang tidak kena pajak ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah barang hasil pertambangan, penggalian, serta pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, panas bumi, dan lain-lain. Yang kedua, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya seperti beras, sagu, kedelai, jagung, singkong, gandum, dan lain-lain. Yang ketiga, makanan serta minuman yang disajikan di hotel, di restoran, warung, kafe, warteg, dan juga sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak dikonsumsi di tempat. Yang keempat adalah uang, emas, batangan, serta surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Berikutnya, jasa tidak kena pajak. Layaknya dengan barang, jasa ini juga ternyata tidak semua dikenakan pajak. Pengecualian tersebut sudah diatur oleh undang-undang. Jasa yang tidak kena pajak ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, terdapat beberapa kelompok jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Pengelompokan pajak tersebut adalah jasa. Yang pertama adalah jasa pelayanan kesehatan serta jasa pelayanan medis. Yang kedua, jasa pelayanan sosial. Yang ketiga, jasa asuransi. Yang keempat, jasa keagamaan. Yang kelima, jasa keuangan. Yang keenam, jasa pendidikan. Yang ketujuh, jasa perhotelan. Yang kedelapan, jasa tenaga kerja, dan lain-lain. Umumnya, jasa-jasa yang disebutkan di atas itu merupakan jasa-jasa yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan masyarakat sekitar. Baik, masuk pada materi objek pajak pertambahan nilai. Selain memiliki subjek, di dalam pajak pertambahan nilai ini juga terdapat objek. Objek pajak pertambahan nilai PPN ini sudah diatur dalam undang-undang. Undang-undang yang mengatur mengenai objek pajak pertambahan nilai ini ialah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang itu berlaku mulai 1 April 2010. Pajak pertambahan nilai ini dikenakan atas objek di bawah ini adalah yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau penyerahan BKP. Di dalam suatu daerah pabean dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam suatu daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat adalah pemanfaatan suatu barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean itu di dalam maupun di luar daerah maupun di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean maupun di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, ekspor suatu barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang kedelapan, ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Baik, masuk pada materi dasar perhitungan tarif pajak, pertambahan nilai, dan rumusnya. Pada dasar pajak pertambahan nilai ini terdapat beberapa hal yang menjadi pengenaan tarif pajaknya.
Dasar pengenaan tarif pajak ini ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan lain-lain. Tarif pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut. Tarif pajak penjualan atas barang mewah atau biasa disebut PPNBM ini yang paling rendah 10% dan juga yang paling tinggi 75%. Ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. Baik, kita masuk pada rumus perhitungan pajak PPN. Rumus yang digunakan dalam perhitungan pajak ini sebagai berikut. Yang pertama adalah PPN sama dengan 10% kali harga jual. Yang kedua, PPN sama dengan 10% dikali harga penggantian. Yang ketiga, 10% dikali harga jual. Yang keempat, PPN sama dengan 10% kali nilai impor. Yang kelima, 10% dikali nilai ekspor. Penggunaan rumus-rumus di atas itu disesuaikan dengan dasar pengenaan pajak yang ingin ditentukan. Baik, kita masuk pada contoh soal. Seorang pengusaha terkena pajak menjual barang kena pajak dengan harga 60 juta rupiah. Tentukanlah berapa besar pajak nilai yang terutang. Mari kita akan menjawab. Diketahui harga jual BKP sekitar 60 juta rupiah. Yang ditanya adalah berapa besar pajak nilai yang terutang. Berarti berapa besar PPN tersebut seorang pengusaha yang terutang kena pajak. Baik, menggunakan rumus yaitu PPN sama dengan 10% dikali harga jual. PPN sama dengan 10% dikali 60 juta. 60 juta berasal dari mana? 60 juta itu berasal dari harga jual seorang pengusaha yang terkena barang kena pajak. Jadinya PPN sama dengan hasilnya 6 juta. Dapat 6 juta berasal dari 10% kali 60 juta. 10% per 100 dikali 60 juta. Hasilnya yaitu 6 juta rupiah. Berikutnya masuk pada istilah pajak pertambahan nilai. Yang pertama adalah daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya. Serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Yang kedua adalah barang. Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Yang ketiga, barang kena pajak. Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini. Yang keempat adalah penyerahan barang kena pajak. Penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan kena pajak. Selanjutnya yang kelima adalah badan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya. Yang keenam, impor adalah setiap kegiatan yang memasukkan barang dari luar daerah pabean maupun dalam daerah pabean. Yang ketujuh, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud di luar daerah pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar pabean maupun di dalam daerah pabean. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf apabila tutur kata
dalam perkataan saya, dengan ini presentasi penjelasan materi hari ini saya tutup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, tetap selalu stay safe. Salam kebajikan.